Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Siapkan buku paketnya untuk disimak apa yang nanti Pak Guru sampaikan. Adapun KD-nya yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.6, IPS KD 3.1, dan PPKN KD 1.3 dan 2.3. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan temannya, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitarnya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mencermati puisi yang dibacakan temannya dan menuliskan makna tiap baitnya, siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Ya, itulah tujuan pembelajaran pagi hari ini. Perhatikan gambar pada buku paket kalian. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Selanjutnya, untuk kegiatan latihan, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Yang pertama, apakah cita-cita atau impianmu? Kemudian yang kedua, kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah? Yang ketiga, kegiatan apa sajakah yang kamu sukai di sekolah? Yang keempat, kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Yang kelima, jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Ya, itulah 5 soal latihan yang kalian kerjakan. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ya, kalian simak bacaan mengenai kisah sukses mengatasi kegagalan. Yang pertama dari Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya.
ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya, "Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan, dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil." Yang kedua, Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. "Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha." Setelah kalian mendengarkan bacaan di atas, kalian supaya menjawab pertanyaan yang ada di buku paket. Yang pertama, apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Yang kedua, kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Yang ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Yang keempat, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Selanjutnya, bagaimana dengan kamu? Ya, kalian jawab. Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih impianmu? Yang kedua, bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling mencari semangat untuk mencapai cita-cita kita. Nah, selanjutnya, Indonesia kaya akan keragaman budayanya. Kalian bisa simak dan perhatikan, di situ terdapat berbagai macam pakaian adat yang dipakai dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan
beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kupu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Selanjutnya kalian simak tentang puisi Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai Punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Adalah puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Setelah kalian menyimak puisi di atas, kalian supaya menentukan makna puisi pada bait pertama, bait kedua, bait ketiga, dan bait keempat. Selanjutnya, makna puisi keseluruhan itu tentang apa? Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.